Bunda Sonya di Bali sama dengan sini waktunya Makassar, mungkin lagi asar. Bunda, Bang Ardi, Hey, ada tadi udah dapat ini dari Seran Bang Julius gak? apa tuh? Oh belum berarti. Yaudah nanti saya kirim ya. WA aja ya. Apa sih? Apa sih, Bang? Iya, via WA. Ini terkait orang sebelah yang notabene pernah bermasalah dengan saya. Takutnya nanti kita dimanfaatkan sama oknum tersebut, Bang. Ini bentar ya, saya kirim ya. Iya. Ini ada kurang lebih 1 jam, 2 jaman lah. Jadi buat teman-teman, saya menghimbau aja sih ya, karena memang beliau itu selalu membawa dua kubu gitu loh. Iya. Nah mungkin kalau misalkan pengen tahu nanti bisa minta sama teman-teman, sama Bang Ardiansa atau sama Bang Julius. Nah itu. Oke. Oke, siap. Big Brother. Yes, akhi. Okay, what do you think about the phenomenon of ex-corpse worshippers? Not sure about these. What are these? Corpse worshippers. What's corpse? CORPSE. Corpse worshippers, yeah? Yes. I don't know about these guys. Apa ya bahasa Inggrisnya mayat itu apaan ya? Mayat itu apaan sih bahasa Inggrisnya? Ntar. Saya turun dulu ya. Nanti Tuh, saya kemana? Zuma ya, Bang. Hah? Kemana? Yeah. Kemana-mana. Takutnya mau ada yang naik gitu loh. أخبار تتكلم عربي؟ Masih ada. Oh, نعم. لماذا يا أخي؟ شو السؤال؟ كيف؟ أخ أردي أسألني شيء، شو السؤال يا أخي؟ Dia tanya Ardi. Lanjut, Bang. CORPSE. Corpse. Oh, Yes. zombie. Zombie. Yes. Zombie. Like that. لا حول ولا قوة. What can I say? Someone worshipping zombies. Yeah, in Indonesian people mention the Christian people is a penyembah mantan mayat. Penyembah is worshippers. Corpse. CORPSE. In a way, they might do because they are talking about the Trinity, isn't it? The Trinity doesn't make sense. So, are you talking about that sense, or I'm trying to get what corpse in actual context of that is? Mampus ngomongnya cepet banget. I need to translate a language. How is it? Big Brother, please slowly, because my conversation is not good. please slowly. If someone is worshipping corpse, yeah. Yes. So corpse is something which is dead. Yes, that's right. Yes. How can you worship something which is dead? Are you dead in the mind? Ya jadi kata dia jika seseorang itu menyembah mayat gitu kan, itu Ini Bang Suma asli enggak ya? ini mana Bang Suma? Bukan ini, masa Bang Suma ini? di polo akun baru habis. Aduh, gedein. Enggak usah, gitu aja deh. Yang teman-teman dibawa di polo dong. Akun ini baru nggak ada lagi yang bisa habis. Dilanjutkan deh, saya mau ibadah dulu sebentar. Iya. Oh, lagi mau sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedeng. Habis semua dah. Aduh, kenapa kok dilapor-lapor itu kenapa sih? Nggak tahu, biasa lah. Teman-teman, Sirik. teman-teman di bawah biasa gitu loh. Diskusinya tuh yang biasa gitu loh. Itu ada instruksi, Bang. Tadi saya lihat YouTube yang tadi saya berikan itu ada instruksi. Jadi kalau misalkan ada Muslim yang ini udah report aja. Jadi gitu. Salahnya apa? Ya nggak tahu lah. Ini Bang Zuma ini. Iya. Baru bikin itu akunnya. Assalamualaikum Abang Da. Sholat dulu dia. Oh, sholat. Iya. Okay, Big Brother, the problem is if you believe in something that is not certain, blind faith. Do you agree with me? I understand. The thing is this: if you blindly believe in something, that means that God has given you mind, yeah, intellect. So that means you're not using your mind or your intellect. Oh ya. Oke, ditranslate dong. Yes, please. Udah jangan panjang-panjang, kepanjangan. Gue bingung gue translate-nya. Ini orang dibilangin, gue bingung translate-nya. Bang Ardi izin, tolong yang 1000 ini di follow ya, ini akun baru Bang Zuma ini. Oke. Di follow. Oke, di follow ya. Please follow my teacher Big Brother Bang Zuma in beside me. Yes, I followed him. Bang Zuma Show. Oke, thank you Big Brother. Yang di bawah minta tolong di follow ya, follow ya teman-teman. Ini di sini ada Bunda Rahma, ada Big Brother juga di follow teman-teman. Akun dari Big Brother ini adalah saudara kita teman-teman. Big Brother is my brother. Di follow. Alhamdulillah. I love you all. Muslim dari dulu. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, I love you all. Katanya I love you all, gitu teman-teman. Aku cinta kalian, gitu. And Ade, Alhamdulillah, we are coming towards the last 10 days of Ramadan. Yeah. So we now need to make ourselves more stronger and go hard in our ibadah, inshallah. Di transit api sulsel. Ada. Ribet, ruweh. Kecepatan. Bundasonya di transit dong. Bundasonya. Kecepatan ngomongnya. Katanya alhamdulillah kita 10 hari bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan. Semoga kita semakin kuat ibadahnya. Amin. Dibalas dong bundasonya. Itu masak. Bundasonya lagi masak. Anak aku bisa bantuin. Oke. Ya nggak apa-apa, terus ya sambil masak deh aku kalau gitu. Kalau tanya gue nomor 1 teman-teman. Kalau translate gue nomor 100. Kalau tanya bahasa Inggris gue bisa. Nah, tanya tuh. Big Brother. Yes, sister. Maybe my daughter can help you, like what you wanna say, right? I'm cooking for like breaking fasting today because it's time for cooking for yeah. It's okay. You can talk with my daughter. Okay. I will insist, may Allah subhanahu wa ta'ala accept your fast. Amin. Semoga Allah Ta'ala menerima puasa kita, gitu katanya. Nah, kalau dia sini dengung. Kalau dia ngomongnya pendek-pendek gitu gue bisa translate. Tapi kalau ngomongnya panjang kali lebar, waduh. Nah, ini aja bahasa Arab aja Bang Ardi. Yang bahasa Arab coba inti ya. Lugo di al-Arabiyah. Masya Allah ya. Big Brother. كلام اللغة العربية. أتكلم وياك ولا أتكلم مع عرضي؟ لماذا؟ أقول لك أتكلم وياك في اللغة العربية ولا أتكلم مع عرضي؟ Oh, Bang Ardi katanya bahasa ngomongnya sama Bang Ardi. Enggak lah, ngarang aja.
Dia Ardi itu bumi. di la afham lughatul Arabi. Dia Bisa mau bahasa Arab ketemu enggak? sama Bang Ardi. Oh ya. Itu kan tadi kata saya bilang gitu. Iya. Oh, Lanjut. of course. I can speak in Arabic. Okay. I will show you ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Loh itu Arab itu. 100%. It's all Arabic. Alhamdulillah. It's full Arabic, okay? Full. It's right. I'm sorry, big brother. Language-nya gitu loh. I'm sorry, big brother. I can speak in Arabic in Allah subhanahu wa ta'ala has made us into different tribes and nations, shu'uban wa qaba'il, yeah? So we can know each other, alhamdulillah. But Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with iman. That's the main thing. If we have iman, may Allah subhanahu wa ta'ala keep us strength on that and take us all to Jannatul Firdaus al-A'la. Amin ya Rabb. tuh ngomong bahasa Arab barusan. Translate. Oi, siapa ini? Faris. Translate. يا أخي الفارس Ya, di mana ya akhi? Naam. يا أخي الفارس الشيء المهم هو الإسلام يعني لغات وكل شيء نحن كلنا في يعني شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني لتعارفوا بعض الشيء المهم هو الإسلام يا أخونا. Naam. Bentar Bang Aris. Oke. Naam. Pertanyaannya panjang, jadi- jawabannya cuma naam. Bukan. Emang apa coba? Nggak tahu. Artinya apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tunggu. ya, jadi- Big brother ini lanjut Aki. Jadi dia bilang ini katanya dia ingin mengenal Islam untuk lebih dalam lagi dan bisa jelaskan apa dari Islam tersebut gitu. Gimana ya? Big brother نعم يا أخي. Ampun. hal anta ta'riful Islam? إسلام في الكلمة صح وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا هو الإسلام بدأنا من هناك. Oh, نعم. Siap, نعم. Sahih. Ma makna syahadatain wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Maknahu? معناه that I testify that there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And I testify that Prophet Muhammad is his messenger. Gua paham kalau barusan. Ya betul. Jadi maknanya ya itu. Ya. Syahadat Si Bang barusan. Ardi Iya. Jadi dia Bang Faris ini barusan tanya apa maknanya apa tadi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Mahana syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ya gampang tuh tadi udah. Where is Otim? Ya. Where is Otim? Ini siapa sih yang bilang Ardi diam? Emang gua gak boleh ngomong. Lu aja yang diam nih, gua bisukan. Mampus lah kau. Apa akhi? Ana lama oke. لما Saya belum bisa. يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل لكان زهوقا. Why? Yes, نعم يا أخي. Ya. Naik Bang Hartono, tunggu ini dibantu Bang Ardi. Saya bisa bantu terjemah. Naik Bang Hartono. Teman-teman di bawah yang bilang Ardi diam, gue diemin lu, gue bisukan lu. Oten jelas itu. Bukan Muslim, wong dia nggak follow saya kok. Kalau Muslim follow saya. Itu. Saya nggak follow Anda, Bang. Oh, ya udah. Udah. Ya udah mau ngapain? Ini Big Brother ini Muslim atau apa Bang Ardi? Muslim lah. Big Brother, where do you learn where do you learn Arabic, Big Brother? I used to live in Dubai. Excuse me? Pernah tinggal di Dubai. أنا كنت ساكن في دبي. Oh. Kristen, Gitu. oh ya. Kristen ngarang aja Muslim. Oh ya udahlah. Udahlah saya mau turun aja pusing kepala saya.
Dari Afghanistan, ya. Dia tinggal di Afghanistan ya. Yes. Pernah tinggal di ethnically Afghan, yeah. Afghan. Oke. Terus dia pindah ke UK, teman-teman. That's right. Oh ya. Yaudah, saya turun lah Bang Ardi. Putusin kepala saya. Jangan turun. Sini aja. Saya diam aja. Ini Pak Hartono ini saya bantu translate tapi dia nggak mau naik. Naiklah Pak Hartono kalau bantu translate. Sonia, you there? I think Sonia is away. Bunda Sonya, My mother cooking. He said, how are you, little one? You okay? she's cooking, big brother. Okay, she's cooking. She's cooking. Ade, what time is it there in Indonesia? 15.05 Okay, 15.05. p.m. It's 4 4 o'clock in PM. Bali. Now, is it 4 o'clock in Bali? Are you in Bali, Sonia? Yes. Iya, beda. Wong dia tanya Ardi kok. Tanya Ardi ya dijawab 15 dong. Sonia, can you tell them, I came to understand or learned Arabic when I used to live in Dubai. Oke, katanya dia belajar bahasa Arab waktu tinggal di Dubai. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dia termasuk orang yang kaya ya, karena Dubai kan orangnya kaya-kaya, betul nggak Bunda Sonya? Ya kali. Ya coba tanyain dong. Ya kali. No, pembina Api Sulsel lagi di sono, Bang Ardianta. Siapa? Big, Tugas this friend here asked you, you holding the yang baru. in Dubai, right? I didn't hear that. What was that? Sorry. My friend here asking you, you've been living in Dubai, right? Yeah, I used to live in Dubai, but now I'm in the UK. I've been here for a very long time now. How long you living in Dubai at the time? Yeah, I lived there for about 10 years. Wow, 10 years. So that's why you very good speak Arabic, yeah. Yeah, alhamdulillah. I'm good. I'm not very good. I'm good, but alhamdulillah. And friend also asked you if you we all know this Dubai is very expensive for stay there, right? Living or what. Some Yes. even like we go holiday, we cannot afford for do that. So it's been rich. The friend asked you, you 10 years at there. The friend asked you, wow, this in Dubai this is very expensive. It's when he's rich. No, sister, what happens is, Allah subhanahu wa ta'ala is giving you rizq. And He can, Yes, you're right. give rizq to everyone. Yes, So I am myself nothing. Ukhti, I'm nothing, yeah? Allah gives everything. Just Yes. tell them that, inshallah. Oke. Katanya yang beli rezeki itu tuh Allah, kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Allah. Ya amin. I'm sorry, big brother, I have to pray first because because sudah masuk sholat asar, apa ya bahasanya ya? Ya akhi, khud rahtak. You go inshallah. I'll see you next time, okay? Pray. Salatul Yes. Adem, may Allah subhanahu wa ta'ala accept your salah. Amin ya Allah, masya Allah. Amin ya Allah ya Rob. Amin. Okay, Adem, ma'asalama. Ya, ilalikum ma'asalama ya akhi. Ya, ila. Fi amanillah. Mampus nggak tuh. Sonia, can you ask them where are the Christians? Where are the atheists? Where have they gone? They've disappeared. Katanya mana yang Kristen atau ateisnya kok? Nggak ada. Ekosistem belum ada. Maafi. Sharadu, ha? Hah? Sharadu. Lagi cari, bilangin lagi. Satu lanfi hunaka ya akhi. ايش؟ Kami satu lanfi hunaka. الساعة 8 في الصبح. Oh, masya Allah.
It's Aku naikin dulu ya Unilendra ya. Ntar satu dikosongin ya buat Oten. Assalamualaikum Sister Unilendra. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm well, brother. How about you? You well? Alhamdulillah. Nice seeing you again. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam sayang. Api Sulsel Gemini yang wakili sekarang. Karena ada Gemini makanya Uni naik. Silakan Uni ditranslate tuh bahasanya tuh Big Brother. Oi. Nih Gemini ini kan yang jomblo ya Umi ya? Uni ya? Jomblo ya. Jomblo abadi mah gua nggak bisa diotak-atik lagi, udah stop. Nggak abadi apa-apa. jomblonya. Saya juga lihat mata biru kelepek-kelepek dia. Uni ini ya. Ya udah, Uni nggak jadi biro jodoh buat kamu. Uni cancel. Mata biru tapi yang muslim lah Bu Uni. Jangan, kita mualafkan. Ngapain cewek muslim? Oh, gono. Yang kafir. Boleh lah Uni. Gas. Kita luruskan otaknya yang bengkok. Digaskan Uni. Iya. Uni, saya mau nanya Uni. Iya sayang. Silakan. Nanya apa Farid? Enggak. Ini kan tadi kata Uni katanya ini memang jomblo abadi ya. Kenapa bisa sampai jomblo abadi dia? Waduh. Uni? Itu kan bukan konsumsi publik sayang. Bukan konsumsi publik. Kalau mau tanya di belakang layar saya aja. memang razi. Oh iya, saya memang razi karena akun saya dua-duanya di-report ya gara-gara tadi tuh buka Komal ngebahas tentang itu. Oke deh. Uni mau tanya sesuatu sama Big Brother, boleh ya? Ya silahkan Uni. Halo Big Bro. Silakan. Big Bro. Yeah, hello sister. Okay, I would like to ask you a question. Is it alright? Yeah, please go ahead. I'll try my best to answer, inshallah. Okay. So I sometimes go to what you call it, the content creator from Syria or Palestine. Yeah. You know, when they do live, it's actually showing that they need help. They need us to support them. But after I sometimes stay with them, I didn't see any. Maybe I'm wrong, but I'm not sure. I just, out of curiosity, that's why I want to ask you. Yes. I didn't see any people from like Saudi Arabia or Qatar, Riyadh, sending the gift. Maybe I'm wrong. Astaghfirullahalazim. I hope I'm not wrong, but Yeah. I just curious. I saw more Western giving, to be honest, or Indonesian, Malaysian. Yes. Yeah. So what do you think about it? Okay, sister, I'll say this because I have friends from, let's say, from Dubai. I have friends from Qatar and other places. Yeah. So what they tend to do is they tend to give the donations to their government, and they have like specialized charities who go and help these people in Palestine, etc., our brothers and sisters there and elsewhere. So that's the reason why you won't see people from Qatar or other Arab countries, they're coming on TikTok and giving gifts. Why? Because they say, a portion of this is going to go to TikTok anyway. And there's another problem. The problem is this: how are you going to check the authenticity of the person who's asking for these donations, which is very hard to confirm. Yes, it's true. But some of them is open camp, so you got to see they living under the camp, refuge camp, and you got to see the surrounding. So I don't think so that they are faking it. No, they're not faking it. But if you see, sometimes, what the problem is that some people who are actually in front of you, like, these women are our mothers, our sisters, yeah, who are asking for donations. These are mothers and our sisters. But the problem is this: sometimes some gangs, they take benefit of these people and actually don't give them the money, just give them a very tiny amount, and they take the rest. So it's very hard, sister, for us to be 100% sure as to who this person is. But at the same time, whatever you want to donate, you donate and you leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So I have watched once
a BBC show that telling the audience that they take the people from China, the third person taking like 70% profit from the live content creator. I'm not sure which country takes, away. For example, in the UK, I'm not sure how much TikTok takes from the gifts that I receive. I'm not sure, yeah? But TikTok takes a large amount of money. That's the first thing. The other problem is this, for example, if I'm on someone's live and someone is sending donations, a portion of that goes to them as well. So we actually don't know how much these people are getting, but it doesn't matter. Number one, I think we have to help them all, inshallah. But at the same time, we have to try our best to check their authenticity. That's upon us. Okay, let me translate first to the audience, to our audience. please. Is that okay, brother? Okay. Please go ahead, inshallah. Iya, adik-adik Uni yang di bawah kan Uni nanya, waktu Uni kan sering nonton orang-orang yang lagi live dari Suriah, dari Palestina. Terus Uni bilang kenapa nggak ada orang-orang yang dari Qatar atau Saudi Arabia atau apa satu lagi tuh Dubai ya, negara-negara kaya yang ngasih koin gitu. Nah, terus kata beliau kita harus lihat keasliannya gitu. Terus seberapa mereka dapat juga gitu. Tapi nggak masalah kata beliau. Yang penting niat kita untuk bersedekah udah diterima oleh Allah gitu. Jadi satu lagi poinnya Uni lupa. Jadi kenapa kita nggak lihat orang-orang itu kasih gift, karena mereka sudah donasi lewat pemerintahnya untuk menyalurkan langsung ke orang-orang Palestina, ke orang-orang Suriah gitu. Jadi nggak kayak kita gitu. Umpamanya kasihan gitu kan, kita kirim mawar, kita kirim hati segala macam. Tapi orang-orang sana itu ternyata mereka langsung ke pemerintah. Jadi oleh pemerintahnya disalurkan langsung ke ke orang-orang yang membutuhkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya diundang. Izin Uni, saya menambahkan. Silakan abangku. Siap. Saya kebetulan dan tim kami sering berdonasi, sering julid, sering berkomunikasi dengan teman-teman dari Palestina. Mengenai donasi Uni untuk Syria itu apa yang dilakukan oleh warga melalui live itu benar. Kemudian yang di Palestina juga khusus di Rafah mereka juga sudah mulai membuka live. Dan di Indonesia juga ada teman-teman yang membuka room donasi, itu benar. Akan tetapi ada juga yang membuka donasi yang liar, yang identitasnya kurang jelas, yang mengatasnamakan mungkin ya warga Palestina. Tapi sesungguhnya mereka bukan orang Pales. Ada juga yang menyamar jadi orang Pales. Kemudian ya bisa saja itu Israel, saya pakai istilah Israel, yang mengatasnamakan orang Israel. Kemudian tadi yang tadi disampaikan oleh Bunda, mengapa dari negara-negara kurang kelihatan, karena mereka sudah menyampaikan donasi mereka lewat pemerintah. Itu juga bisa benar. Tapi juga kalau saya lihat, kalau kita mau berdonasi langsung, itu bisa, karena jelas kelihatan donasi live itu. Jadi kalau saya lihat di sini Arab Saudi kurang peduli, bisa kita lihat. Yang kita lihat peduli di sisi lain Yordania melalui bantuan airplane dropping logistik, sedangkan yang lain tidak. Mesir utamanya tidak membuka perbatasan karena ada komitmen tersembunyi antara Mesir dan Egypt, khususnya dengan Israel. Jadi yang kami lihat, kami berupaya untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara yang di Palestina untuk live, agar supaya mereka dapat langsung menerima. Khusus masalah transfer dana, saat ini yang kami ketahui, fresh money begitu sulit. Jadi teman-teman yang berdonasi lewat Western Union, PayPal maupun kripto, itu agak sulit sedikit karena fresh money atau stok money yang beredar di situ terbatas sekali.
Kira-kira sementara penjelasan saya demikian, Buddha. Terima kasih. Oke, Ais? terima kasih. Yes, please. Okay, I translate to you, brother, what Mr. Rudy said. Yeah, thank you. Okay, you're welcome. So he said, the live real content creator, it's true, and Mr. Rudy organized sometimes the live with the Palestinian, and with the Palestinian, and then what did he say? I missed some few point, but I translate to you what I remember. Okay. So he said, it's hard for the Palestinian, PL, I call it PL here in case we go into trouble. Fresh, when you say fresh money, it's like, how you say cash flow. It's hard for them, even though you send it by, crypto, PayPal, and what's the other one he said? Western Union, because they don't have, they don't have enough supply, in their country. So, and then what he trying to say is that Saudi Arabia is careless about the Palestinian, as well as Egypt, because Egypt closed the border because Egypt having a secret, how you say, secret, like agreement. Secret agreement with Israel. So what he said is that only Jordan, who really care, who how you say, drop food from the air. Yes. So basically, Mr. Rudy said they try so hard to do the, how you say it, to help the life creator in Palestine, something like that. In general. Sister, wallahi, sister, my heart, it hurts. Wallahi, it hurts. Why? Because people over there are our brothers and sisters, our mothers. Hatinya sedih, yep. Hatinya sedih, keep going. Yes, sister. So our brothers and sisters, our kids, and the place that we are. And wallahi, sister, I see that there is no justice in this world. That's the reason why, we have Yawm al-Qiyamah. I can only hope on that. Because there is no justice. Wallahi. Dia merasa tidak ada keadilan di dunia ini, cuman nanti keadilan di hari kiamat, kata beliau. Beliau merasa sedih sekali dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, beliau merasa tidak ada keadilan di dunia ini. Nanti keadilan yang sesungguhnya nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat. Yep, keep going, brother. Sister, they're going to be bearing witness on the people who actually are in power, the people that you talked about, the different governments, yeah. Orang-orang yang ada di atas kekuasaan akan bersaksi, menjadi saksi. Ya Allah. Izin Bunda. Jadi Indonesia memang jauh dari Palestina. Tetapi Indonesia far away from PL, yes. But tapi don't worry. Indonesia brother to Palestinian people. Don't worry. The long history from Indonesian people. PL aja gitu. Sister, brother, I come from a country, my origin is from Afghanistan. We have ghira. Alhamdulillah. Ghira. We have tawakkul. Same to Indonesian people. Yes, alhamdulillah. Like you people in Indonesia, you have ghira. We have ghira. But our hands are tied because the rulers of different countries don't want this change. Like I said to you, Yawm al-Qiyamah, every single person Inshallah. will be answerable, akhi. And second thing, alhamdulillah, the people in Palestine, they say we are in good position. Why? Because we know Nasru min Allah wa Fathun Qareeb. They know Fath is going to be Qareeb, inshallah. They know they're winning anyway. Ya, mari kita lanjutkan perdiskusian, guys. Oten, silakan, saya potong sebentar ya. Maaf. Oten-oten yang ada di bawah silakan minta permintaan buat berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma. Silakan, Oten yang ada di bawah. Bang Ardian sama malah turun nih. Yang Kristen silakan naik
Tapi yang Kristen yang waras ya. Ada nggak ya? Memang ada. Kalau waras enggak. Bunda, Bunda Rahma, Iya. Bunda ini. Ya, jadi sebelum saya turun, saya cuma minta support kita semua sebagai warga sesama Muslim. Selain doa, donasi, mari kita sama-sama menyiarkan atau menyuarakan julid fisabilillah kita lewat media. Karena propaganda, anti propaganda itu harus kita hadapi biar kita atau saudara-saudara kita bisa jelas dan bisa mengerti. Kemudian boikotlah pada apa produk mereka yang sekiranya dapat mengurangi kekuatan mereka menghadapi atau menghancurkan saudara kita di sana. Saya rasa demikian Bunda dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih Pak Rudi. Selamat berjuang. Ya, Semangat. terima kasih. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ayo, terima kasih Bang Bang Oten. semua. Ya, saya Abang lagi Bang sholat. Suma. Monitorkah? Sudah monitorkah Bang Suma? Oh, masih. Oten Masih yang sholat. ada di bawah. Bunda Rahma monitor. Bunda. Sholat belum? Oh, sudah. Sudah Undi. Tadi. Oh, udah. Masuk Ya. Iya, Undi. Yang Oten, di ayo bawah, naik. Bunda. Tidakkah kalian mau berdiskusi dengan Bang Zuma yang super duper pinter? Saya jadi Oten dulu lah 1 menit. Jangan sampai lu ya, amit-amit ya. Balik lagi. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan diulang-ulang lagi. Ntar jadi Oten beneran. Uni, Ana mau nanya Uni. Tanya apa? Ini kan saya ada tawaran dari akhwat nih, katanya untuk datang ke rumahnya. Gimana, boleh nggak? Wow. Ya boleh lah. Yang menggerakkan hati dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, boleh berarti ya. Ya udah, nanti Uni bantu anterin ke sana ya. Waduh. Yang nggak boleh tuh kau melanggar, Dek. Kau kenal, kemudian kau melanggar. Nah itu nggak boleh. Kalau sekiranya cocok, jadikan. Kalau tidak, tinggalkan. Begitu loh. Saya Tapi memang nggak ada jangan- komunikasi sama dia. Tapi jangan Karena kau ajak, ajak apa? Tapi jangan kau ajak mereka untuk melanggar. Udah itu aja poinnya. Iya. Nah itu makanya Uni kan sebagai orang yang berpengalaman gitu kan. Istilahnya tuh bukan pengalaman, pastilah lebih berpengalaman gitu kan. Iya. Hal apa yang ketika seorang wanita itu melamar perempuan yang pertama ditanya gitu loh. Maksudnya ketika orang tua, misalnya gini ya, Uni, taruhlah ya, saya nih mau melamar anaknya Umi misalkan ya, Uni gitu kan. Apa yang akan pertama kali ditanyakan kepada sang calon itu Bunda? Atau Bunda lah mungkin? Saya ya, contoh ya. Saya tanya, Iya Bunda. kerja di mana? Oh pekerjaan berarti ya? Nah, iya tah. Gimana kau mau ini kalau kau tidak punya masa depan? Bagaimana kau bisa membahagiakan? Sekarang begini, Uni potong dikit ya Bunda Rahma ya. Untuk Razi ya, ini kan jodoh, ini kan goib ya. Kamu kan nggak mengerti apakah dia perempuan baik atau tidak ya. Dari segi goibnya dulu ya, kamu persiapkan diri kamu. Contoh, kalau dulu pernah melanggar di bidang pasangan hidup, kamu minta maaf, minta ampun dulu. Kemudian kamu mintakan pasangan hidup menyenangkan hati. Itu ada di Quran. Apa lalu? Minyak binatang. Otak. Apa hubungan dengan kerajaan? Hei, binatang. Kenapa kau? Baik kepala kau dengan kerajaan? Sakit.
Coba tempel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Panas kau babi. Kepalanya keluar asap Bang Blender. Kepalanya keluar asap. Langsung kabur Panas Bang. kau babi. Kan panas dengar. Jadi di oten-oten itu ya, jinnya tuh ketua PAC sama ketua ranting. Jadi terbang itu di otak itu, ngebul. Naik lagi kau napiri. Diri potenya Bang Blender. Sialan napiri, anak babi, anak babi. Aduh. Apa hubungannya sama Adan coba? Ya. Kabur si Oten anjing. Goblok, babalet anjing. Nggak jadi di report Bang Blender. Oten tolol. Nggak aman. Kenapa Bang Blender terputus? Sorry ribut ker di perjalanan, pamit salahnya. Ya siap Bang Samurai, mau kemana? Mudik? Yo, enggak, lagi mau mudik ini di perjalanan. Siap, hati-hati di jalannya ya. Hati-hati Bang, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur anak monyet Bang Blender. Kabur dia. Kabur anak monyet. Nah, nggak tahan dia kan? Nah ini silangkan Tarmiji 1375 bisa Weis. Mantap ini. Apa Bang Tuan lagi di Komal nanggung? Assalamualaikum. Diki. Kalau tak kau Diki, gak tahan kau dengar ajan kan? Monyet. Kau monyet ah. Menghujat aja kau. Gak ada kami menghujat kau. Udah dibilang jangan menghujat. Gak kau dengar tadi, binatang. Jangan kau menghujat, monyet. Baru tadi disampaikan, sudah menghujat. Baru aja disampaikan tadi sama Diri Sida. Jangan menghujat kalian, menghujat juga kau binatang. Apa urusan sama ajan? Digila kau ya? Mampus kalian rom-romoten, kurungkatin semuanya. Emosi kalian sama aku kan? Berbagai macam cara kalian memfitnah aku. Tengoklah, menghujat lagi kalian, kurungkatin semua rom-rom kalian. Babi-babi yang di bawah, oten-oten babi yang di bawah, naik yuk. Itu dengarin loh, Diri Sida ini. Berarti berita ini sudah nyampe ke dia. Yang mana Bang? Udah sampai ke Oten, berita ini tadi. Bukan. Ya kan? Si bunda juga korban. Dimintai. Enggak, begini, berita tentang ini tadi, masalah uang ini, berarti sudah sampai ke Oten nih. Sudah. Karena apa? Riri Sida nggak pernahnya naik kemari ke Komal, nggak pernahnya tuh. Paling anti kali nih aku. Dia naik kemari hanya untuk menyampaikan pernah juga akun dari aku meminta duit ke dia. Untuk apa? Mempertegas dan mempermalukan. Wow. Bang Blender, si Bunda Riris itu memang kayak gitu. Ya, jadi kalau bisa dibilang, ya saya paling dekat sama dia dulu tuh Bang. Kalau bisa dibilang gitu kan. Karena saya bisa menghormati beliau ketika dia tidak menghujat ke saya. Apalagi ketika dia tidak memframing gitu loh di hadapan saya gitu kan. Cuman kalau seandainya ada teman-temannya yang menghujat, memframing, dia membela, bahkan saya dimusuhin. Itulah dia. Iya. Itu dia. Dulu dia enak. Ketika dia sering buka Komal, masuk penghujat-penghujat itu, dia pun jadi terikut.
Nah, oh iya satu lagi nih Bang, Abang boleh lah nanti lihat channel ya, channel YouTube-nya si itu ada satu oknum dari mereka yang notabene sebagai sales agama dan itu semua sudah dibeberkan itu. Silahkan dilihat dan kita bisa jadikan itu pelajaran bagi kita semua. Sebut aja Raji namanya, sebut aja kalau oten itu sebut aja. Hah? Lina Wijaya. Nah, udah. Biar tahu orang-orang Lina Wijaya. Tahu kita. Lima bangki semua. Disebarkan aja ya link YouTube-nya itu Bang Official, kasih ke Bang Blender ya nanti. Udah. Nah, udah saya share di grup. Gitu Bang Blender. Ternyata bukan saya aja korban dia tuh. Gak mau mengganggu keimanan, gak mau mengganggu keimanan. Semalam kalian merayakan tanggal merah. Siapa itu? Dari mana kalian tahu itu tanggal merah? Dari mana kalian tahu itu wafat? Dari mana? Tunjukkan datanya sama kami. Tunjukkan kalau ada. Tunjukkan. Tunjukkan datanya kalau ada. Tunjukkan. Dari mana kalian mengetahui kalau semalam itu tanggal merah wafat Yesus Kristus? Dari mana? Dari mana kalian tahu kalau kalian akan merayakan di gereja? Dari mana? Ada data kalian? Ada. Kalau bulan ini kalian merayakan Paskah? Ada. Apakah ada data kalian? Tunjukkan sama kami. Ada di kitab kalian. Tunjukkan. Nggak tahu diri, maling. Nggak ada datanya. Jadi dari mana kalian tahu? Dari kalender. Di kalender tertulis apa? Wafat Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Nabi kami. Apakah ada di Bible kalian Isa Al-Masih? Hah? Ada? Jawab. Apakah di Bible kalian ada Isa Al-Masih? Hah? Jawab. Kenapa kalian rayakan? Kalian tidak mau dikatakan sama, tetapi kalian rayakan. Munafik, binatang, maling, pencuri, maling, kurang ajar. Udah kalian mencuri, menghujat, nggak tahu diri. Maling kalian, maling tidak maling, nggak mau mengakuin, kalah malu. Siapa itu Isa Al-Masih? Satu pun nggak ada yang berani jawab. Ketika ditanya siapa Isa Al-Masih, nggak ada satu pun yang menjawab, nggak ada. Nggak ada. Tanpa kalian lihat di kalender tanggal merah, nggak akan kalian ke gereja, nggak akan. Tapi itu, kalau nggak kalian lihat di kalender tanggal merah ini semalam, nggak akan kalian ke gereja, nggak akan kalian merayakan Paskah. Dengar itu. Kalau nggak kalian lihat di kalender, dari mana kalian tahu? Dari kalender. Kurang ajar. Dari mana tahu? Dari kalender. Di kalender tertulis apa? Apakah tertulis Yesus? Ada. Banyak kali kalian cerita. Ada tertulis Yesus itu. Wafat siapa? Wafat siapa maling? Wafat Isa Al-Masih. Munafik kalian memang. Gak ada otak kalian. Tapi kalian menghujat Islam, membenci Islam. Tapi kalian curi dan gunakan. Gak tahu diri. Malulah kalian, malulah kalian. Maunya kalau tahu ini kok Isa Al-Masih ya, ya udah nggak usah ke gereja. Siapa ini Isa Al-Masih? Nggak betul ini. Ya udah nggak usah dirayakan, nggak usah kalian ke gereja, tapi tetap juga berangkat, tetap juga kalian nyanyi cuman ya kalian nggak munafik kalian tuh, nggak munafik, kurang ajar, mati kau, binatang, mati kau monyet. Itu Bunda Nora mau kemana dia Bang Blender? Mau jumpain aku, selalu aja. Mau jumpain aku Bang, selalu aja. Oh. Selalu aja, aku udah nunggu nih. Aku udah nunggu. Pokoknya aku nunggu selalu aja lah. Pokoknya malam ini makanya aku agak gairah sedikit. Gairah apa segala macam. Ini kan malam minggu. Ya kemungkinan malam minggu nggak mau Bunda Nora ini. Iya, mungkin besok ya entah puasa tangga nggak tahu juga lain besok. Dengar itu Bunda Nora, dengar nggak Bunda Nora? Dengar lah dia. Buka mic-nya. Dengar lah dia, tengok, jangan itu. Dengar lah dia.
Kalau itu kan nggak mungkin lah dipublikasikan lah. Emang kami Host, wanis besarin Bunda sama Nora, Tritunggal. Besarin host Bunda Nora. Ini lah mau ngomong, ada Oden mungkin di sampingnya bang. Kami kan nggak mungkin dipublikasikan. Kami kan bukan wanis Tritunggal. Mute mau buka, mute mau buka, mute mu, tinggal birit, mute mau buka. Mute-nya Bunda Nora dibuka, Bunda Nora, mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka, Bunda Nora. Oh nggak mute. Dia lagi nelpon sebelah. Oh. Apa pula suaminya? Ah, dari mana jalan suaminya? Dari mana jalan suaminya? Bang Blender. Aku tunggu sayang ya. Sayang. Malamu peang. Sayang. Ya sayang ya. Di sini hujan loh sayang, hujan. Bodoh amat, bodoh amat. Dah, kau pamit lah. Ngomong apa Blender? Bunda Nora ngomong apa Blender? Kerjain aja. Dia nggak bisa ngomong, takut ketahuan. Kalau dikasih tahu nanti kemana arahnya tujuannya, takut ketahuan, maka diem aja udah. Kami diem. Dia pakai handset. Oh dia pakai Bluetooth dia, pantas. Iya. Ada suara keluar. Udah sayangnya. Ya, pokoknya aku tunggu sayang. Aku udah beli semua perangkat apa semua udah aku beli. Udah aku beli perangkat semua. Pokoknya seperti suara inilah, seperti suara ini. Aduh, seperti suara ini, seperti suara ini. Ya kalau kemungkinan besok aku nggak puasa ya mohon maaf. Seperti aku. Nah itu bang, itu yang harus dipahami. Nah, oke. Kalau itu kan perjanjian lama tuh. Nah, ya makanya berarti sekarang saya tanya dulu. Ya gini Bang Peros, gini. Enggak gini Bang Peros. Bang Peros, coba gini. Bang Peros gini. Gini aja pertanyaannya. Di dalam bentar dulu, Hosea 9 nomor 32. Coba berikan pengertian kepada kami. Dia bukanlah manusia dialah bukanlah manusia sama seperti aku. Dia itu ditujukan kepada siapa ya? Kepada siapa? Iya. Memang cocok nyanyi nih rupanya, bukan untuk berdebat ini. Bang Peros ini enggak Astagfirullahaladzim. Bang Peros Bang Peros, kamu sama on cam, kamu on cam, aku pengen lihat mukamu. Oke. On cam ya? Iya. Bisa. Bisa lah. Orang kayak gitu. Kelihatan? Oh alah. Mukanya mana mukanya? Mukanya saya pengen lihat. Mukanya mana? Punya muka nggak? Ini. Mukanya mana? Mukanya Bang Peros itu kipas angin. Ah, mukanya Bang Peros. Pantesannya aja melinter-melinter, muter-muter. Enggak kipas angin nih. Mukanya Bang Peros muter-muter, pantesan. Lagi meleh-meleh itu, lagi meleh-meleh. Makanya dibilangnya tadi Mbak, sama Bang Peros, angin itu yang memberi kehidupan. Nah ini dia kayak muter-muter kayak angin. Enggak, memang gini Bang Peros gini Bang Peros. Makanya coba gini. Sebenarnya sangat disayangkan sih Bang Peros ketika kita ini berdebat tetapi tidak meresapi dan atau tidak menerima atau tidak menangkap hasil dari diskusi gitu loh. Enggak, aku ini gini loh, kayak kalian ini ya percaya bahwa Allah itu ada, kan gitu. Allah itu enggak gini Bang Peros, kenapa pengikut Yesus menyatakan Allah itu ada dalam wujud, sementara yang kalian ikuti mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak kamu lihat dan suaranya pun tidak kamu dengar. Itu loh. Ya kan.
Itu kan termasuk hal yang konyol ya. Yang mengikuti menyatakan wujud, yang diikuti tidak menyatakan dia berwujud. Maka Yesus menguatkan kembali, jangan kamu katakan siapapun Bapa di bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu Bapa yang di surga. Ketika Filipus menyatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Filipus itu kan Bang tanya, Beros. Filipus tanya, sampai Filipus lo tanya, ingin Ya bukti itu. Allah itu mana? Nah. Tapi apa jawab Yesus? Coba jawabannya apa? Iya, bukankah kamu sudah lama bersama aku katanya? Mengapa engkau menanyakan tunjukkan Bapak itu kepada kami kan gitu. Terus nah, lanjut. maka Yesus menjawab. Oke, ketika Yesus mengatakan seperti itu, apakah Bapak itu ada di bumi? Jawab dulu, coba. Loh, lah itulah makanya Yesus ini wakil dari Allah, bahwa Allah itu ada dengan bukti Yesus itu. Iya, dia wakil. Aku adalah dia. Itu wakil. Yesus kan bilang, akulah dia. Aduh, gimana akulah dia itu apa, Bang? Coba dulu. Loh, coba dulu, akulah dia. Coba dulu dibaca dulu. Ayo baca. Akulah dia. Ya udah baca, akulah dia itu baca aja, nggak apa-apa Bang. Filipus, sekian lama kamu bersama aku, kenapa? Peros, nanti aku transfer uang. Peros, berarti itu. Cek, kedengaran suaraku? Dengar. Nanti aku transfer uang buat beli tali ya, tambang terus gantung dirimu. Ya. Akulah dia. Luar biasa. Udah stadium 4 kalau kanker Peros. Ku tambahin lagi satu, stadium 5. Enggak paham Yesus itu siapa itu loh. Masalahnya Yesus itu manusia. Apalagi? Tapi nggak sama dengan manusia kayak kita. Kalau dia Tuhan, apa ciptaan Yesus selama di bumi? Aku dari atas, bukan dari dunia Mana ini. pula dari selangkangan dia ya Peros, gita kepalamu nanti Begini Bang Salman, Assalamualaikum. Jadi kata Yesus, aku datang dari atas, keluar dari bawah, betul? Kuning dong, kuning. Bukan itu jangan dipelesetkan gitulah. Nah, sekarang saya tanya, Yesus keluar dari mana? Dari atas atau dari bawah? Keluarnya. Maksudnya itu kan hanya sarana untuk ke bumi, sarana seperti itu, nggak mungkin Yesus langsung datang dalam wujud kayak besar begitu, manusia langsung jatuh. Itu manusia malah bingung. Harus prosesnya namanya itu dia harus seperti Tuhan. manusia. Berarti dia lah bisa kayak mana aja kok mesti harus keluar dari selangkangan. Gimana sih Bang? Terus kalau nggak keluar dari selangkangan, keluar dari mana? Dari mulut lah. Ya bisa jadi keluar aja, turun aja dari langit. Sedangkan Adam dan Hawa saja bisa diturunkan dari langit. Itu baru betul turun dari surga. Iya, nggak masuk akal kalau Yesus keluar dari mulut. Ini aneh gitu loh. Ya daripada keluar dari bawah. Seperti manusia keluar itu ya jelas dari bawah. Keluar dari bawah. Iyalah, itu memang begitu. Ya berarti benar yang saya bilang tadi. Aku datang dari atas, keluar dari bawah, betul? Ini yang salah. Kok salah? Jadi keluar dari mana dia? Jangan dipleset-plesetkan gitu, tapi dalam prosesnya memang betul. Ayo, betul. Harus seperti itulah. Oke, saya tanya dulu, dia keluar dari bawah atau keluar dari manusia mulut? Kalau nggak proses seperti itu harus gimana? Oke, harus langsung datang bentuk kayak besar gitu. Iya, saya ini halus loh, Mas Verhos. Halus saya mengatakan. Tuhan Maha Kuasa bisa kayak gitu. Bisa aja, tapi manusia ini yang nggak bisa terima gitu loh. Jadi akal pikiran harus menyesuaikan akal pikiran manusia. Nggak terima dengan akal manusia. Tuhan kalau Maha Kuasa nggak perlu procot dari selangkangan. Dari kuping kan bisa, masa dari sini bau kan di situ. Loh, apakah manusia bisa keluar dari kuping? Ya namanya juga Tuhan. Terserah dia mau keluar dari mana. Iya, tapi kan tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Ya, kalau pakai kupingnya kecil ini malah bisa. Baik. Ini cara berpikirnya, jangan berpikir yang apa ya. Verhos, yang namanya Tuhan itu, Verhos, yang namanya Tuhan itu maha suci tidak, Bang? Maha suci lah. Maha suci. Manusia itu berdosa tidak?
manusia. Kalau manusia ya kayak bedakan ya. Kalau manusia kayak saya ini saya berdosa. Berdosa. Baik. Bunda Maria itu berdosa tidak? Aku nggak bisa jawab karena nggak. Makanya sudah pasti manusia tidak luput dari dosa. Kalian percaya dosa warisan? Manusia ada yang nggak berdosa, ada yang berdosa. Teros. Kau dengar dulu. Jangan mustahil Tuhan yang maha suci keluar dari selangkangan Maria yang punya dosa. Di situ analoginya, Ferhos. Yang disebut orang suci itu apa? Yang disebut orang suci itu apa? Apa kalau menurutmu? Orang suci itu apa? Dari kuping. Iya, apa orang yang nggak berdosa itu orang suci. Bunda Maria itu orang suci. Nah, sejak dari mana kapan dia perawan suci? Peros, tunggu dulu, Hasan, bedakan dulu, tunggu dulu. Kau bedakan ya, Peros. Anggap ini. Kau bedakan dulu perawan. Perawan suci. Kau bedakan. Perawan suci. Baik, perawan suci. Tapi apakah dia sebagai manusia? Apakah dia sebagai manusia dia luput tidak dari dosa? Loh, kalau orang suci ya nggak punya dosa lah. Perawannya yang suci karena belum dijama. Tahu, goblok kali ini kau Peros, gita kepalamu. Memang siapa yang mencahkan perawan Maria itu kau? Yang dibilang dia itu tidak suci, berdosa. Apa yang dibilang suci itu keperawanannya, Peros, nggak pernah disentuh sama laki-laki. Namanya bukan manusianya, perawanannya, tapi dia tuh memang dipilih. Nggak banyak gadis perawan berdosa tuh banyak. Besok dia kan dosa waris, kan dia dosa waris. Ada apalagi dikatakan dosa waris. Kena dia. Iya, itu makanya Bang Peros gini, kenapa Maria itu dinyatakan sebagai wanita suci? Tapi kan enggak, bentar dulu Bang Peros. Bukannya Adam dia sudah mewarisi dosa waris? Sembarangan bilang Maria itu punya dosa. Dosanya apa? Saya tanya sekarang. Dosa waris Maria itu apa? Bunda Maria itu orang dosa waris Adam loh. Dosa waris Adam ada enggak? Berarti kan enggak ada dosa waris Adam. Mana kau lari ya? Ku kejar. Tinggal mau buat ini ya betul. Ku kejar betul nih kan. Hilap, manusia ini beda. Aduh, kalau aku dengan Adam punya dosa waris enggak, Perhos? Kau jawab dulu. Ya kalau aku saya punya. Nah, Maria itu termasuk anak keturunan Adam tidak? Diciptakan itu enggak. Perhos, kau jawab dulu aku. Perhos, bisa betul kok. Kau jawab dulu aku. Apakah Maria itu keturunan Adam? Secara gencet kau ketakutan. Bang Peros gini aja. Enggak, gini bilang Bang Peros. Secara Alkitab yes, secara asumsi no, bilang gitu. Ya tapi gini loh, dia itu memang diciptakan itu untuk sebagai perempuan suci itu. Weleh. Memang gak semua orang dipilih gitu loh. Kenapa harus Bunda Maria? Ayo saya tanya itu. Ayo coba dijawab. Apa Bang Peros? Enggak sembarang, kenapa kok banyak waktu itu banyak perempuan banyak ini, kenapa hanya Bunda Maria yang dipilih? Coba. Apa? Karena memang Bunda Maria itu belum mempunyai belum punya suami ketika belum punya suami banyak. Banyak waktu itu. Kenapa harus Bunda Maria? Kenapa? Kenapa? Ayo. Iya, coba dulu. Ayo, kenapa? Coba dulu. Kenapa Yamin? Kenapa? Coba, ayo. Tuh, kenapa? Nah, ini harus pertanyaan. Ayo, kenapa? Karena Bunda Maria itu adalah wanita suci. Gak mungkin Tuhan itu. Jadi dosa waris itu apa gunanya? Dosa waris. Dosa waris ini bukan untuk Bunda Maria. Mana dalilnya, kocok? Asumsi itu dah.
Mana dalilnya kalau Bunda Maria itu nggak termasuk Bunda dosa Maria waris? ini Mana? memang dipakai atau memang sudah dirancang lah sebagai orang suci. Itu. Lah, nah dalilnya dirancang. Aku pun bisa ngerancang kau sekarang. Yang ngerancang kan Tuhan. Nggak bisa lah. Kalau Tuhan dirancang mana dalilnya? Kalau dikatakan Bunda Maria lah yang telah dirancang oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus gitu. Bunda Maria itu orang suci. Orang suci itu nggak berdosa. Dia keturunan Adam nggak, Perhos? Dia keturunan Adam nggak? Nanti yang bisa dipakai. Dia keturunan Adam nggak? Aku jita betul kepalamu nanti dari atas. Perhos, dia keturunan Adam tidak? Iya, tapi dia itu. Nah udah, berarti dia berdosa. Oh, goblok kali, Hos. Ya udah, Bang Peros gini, Bang Peros. Ya udah kita ikutin. Ya udah kita turutin ya udah. Ya udah kita turutin. Ya udah, enggak bentar kita turutin lah, nggak apa-apa, kita sepakat lah bahwasanya Bapak itu merancang wanita suci untuk melahirkan anak manusia atau melahirkan Tuhan. Loh, melahirkan ke manusia. Bang Peros, ada pensiun itu di bawah, Kak Ted. Bang Vero jangan diikutin susah. Aku nggak pernah Kak nurunkan dia, paling ganting aja dari atas. Udah gini bahasa. Tuhan merancang Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan gitu. Iya, memang dirancang itu. Iya, dirancang itu apa? Dirancang itu apa? Suci, Bang. Betul, Bang. Tuhan itu merancang Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia, jawab dulu. Aduh, kalau Tuhan itu gelarnya, Bang, gelar. La. Pusing. Abang kan nggak bisa. Bukan, abang sama. Bang, kau dengar dulu Bang Peros. Abang sama jawaban abang, Bang. Kau dengar dulu ya. Jawabanmu sama kayak saya 28 ayat 10. Dah. Bla 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 bla. Jedar. Jadi gini loh. Mulai jadi gini. Peros. Kata Mbak Ted, untung aku sudah mau mualaf, kata Mbak Ted. Tobatlah kau Bang Peros. Bagaimana saya harus tobat? Aku kalau mualaf, aku meninggalkan Tuhan Yesus, aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, Mas, bangun subuh. Bang, gue tanya dulu Bang, gue tanya dulu sama Bang. Lagi gitu loh. Iya, abang dengar dulu ya. Al-Quran keluar, kitab Al-Quran keluar belakangan. Injil lebih duluan Injil. Baik, Injil lebih dulu, Al-Quran belakangan. Nah, Bang, sekarang gue tanya sama abang. Dengar dulu. Oke, saya jawab. Nokia 33, dengar dulu. Nokia 3310 keluar duluan. HP Android keluaran baru. Nokia 3310 ini Injil. Al-Quran ini adalah handphone Android. Mana yang abang pilih? Handphone Android apa Nokia 3310? Analoginya hubungannya dengan enggak teknologinya. Sabar dulu. Mana dulu yang abang pilih ya? Aku mau tahu dulu mana dulu yang abang pilih. Yang pasti paling canggih dong Bang. Kalau Oke, kita ikuti Mbak Ted. Yang paling canggih berarti yang keluaran baru. Apakah dengan memilih yang keluaran baru, kalian meninggalkan fitur-fitur yang ada di Nokia 3310? Tidak. Nah, itu Verhos. Berarti kau tidak meninggalkan Yesus. Kujita kepalamu sekali lagi. Proteslah kau. Protes lagi. Kalau gini loh, apa? Kalau di tempatku ini Maria berdosa enggak? Kalau meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus seperti Yudas Iskariot itu.
Itu sudah digambarkan seperti itu. Loh, bukannya Yudas kamu harus berterima kasih karena Yudas Yesus disalib? Gimana sih kau ini? Kok terima kasih sama itu? Ayo. Loh, Yudas ayo, mau kemana? Ayo, dia mengkhianat, tapi itu makan digambarkan seperti kayak gini, orang yang sudah mualaf itulah Yudas Iskariot gitu. Oke, Yudas Iskariot berkhianat. Mengkhianati karena karena pengkhianatan Yudas akhirnya Yesus disalib. Yesus disalib untuk menebus dosa, artinya artinya Yudas adalah pahlawan. Menyerahkan, merenyahkan, menyerahkan. Kau ini terus. Akhirnya Yudas itu meninggalkan Tuhan Yesus toh. Nah itulah. Ya karena dia bukan Tuhan. Benar Yudas benar bukan Tuhan. Digambarkan seperti itu. Orang yang mualaf itu ya tuh digambarkan seperti Yudas gitu loh. Loh, bukannya Yudas yang menjadi pahlawan, kan kembali ke situ lagi. Gimana sih? Kok pahlawan gimana? Kalian ini harus berterima kasih. Terima kasih sama Pak Yudas. Janganlah gitu. Iyalah, Butet. Yudas kan disalib. Nah, Yesus disalib, Bang. Nggak mau ya? Nah, Masya Allah, katanya Peros tadi karena karya Tuhan. Gimana ini Peros? Karya Tuhan apa karya anak bangsa, Peros? Sudah jelas. Bible itu karya anak bangsa. Betul ya Bang Palupo ya? Lihat wajahnya sih. Pengen ngelihat dia kalau lagi ngomong weleh. Coba lihat dong mukanya. Nggak usah Bang Peros, nggak usah masuk Islam, susah. Oh, aku yang dibesarin, boy. Kalau Islam itu baru bangun udah diatur, sampai tidur lagi diatur semua, nggak usah lah, sulit. Gini loh, banyak aturannya Mas, susah. Kita ini kalau sudah di jalan yang enak, kenapa harus siapa bilang dengan memilih Al-Quran kau meninggalkan Yesus, Perhos? Justru kamu makin mencintai Yesus. Betul nggak Bang Palupo? Kok bisa mencintai Yesus? Ya, karena sudah Yesus pasti nggak dihujat. Masa mencintai Yesus? Sudah nggak percaya lagi ke Yesus. Oke, biar Ustadz Palupo yang menjelaskan. Silakan Ustadz. Oke. Bandal lagi kau ya Peros. Awas kau bantai ya. Nah, ya sekarang saya mau tanya Peros. Pembunuhan atau penyaliban Yesus itu kehendak siapa? Kehendak siapa? Orang Yahudi. Hah? Pintar, Mate. Artinya konsep penebusan dosa dengan matinya Yesus sebagai manusia begitu aku bilang terus. Itu terus. Kalau Mbak Tet ini udah inilah, tinggal klik, udah selesai barangnya kan. Iya, karena kan tidak mungkin. Tinggal menggali ilmu. Iya, masa Tuhan mengutuk Tuhan mengusir Adam karena dosa Adam. Lalu Tuhan rela mati untuk menebus dosa Adam. Bagaimana itu? Ya memang begitu lah. Memang begitu. Itu penebusan dosa atas kesalahan manusia dulu itu. Tunggu. Dengan Tunggu dulu. Lembu atau domba. Iya, jangan ke sana dulu, jangan jauh itu jauh. Jangan ke situ dulu Mas Peros. Sekarang yang membuat dosa itu siapa?
Manusia lah. Bukan, Tuhan yang membuat peraturan. Jika kau melanggar, kau berdosa. Artinya yang membuat itu adalah Tuhan, ya kan? Konsep Bukan, Tuhan nggak pernah membuat dosa. Loh, yang membuat aturan siapa? Ya Tuhan dah. Yang membuat aturan berdosa siapa? Tuhan. Nah, Tuhan berarti Tuhan yang membuat aturan berdosa. Betul. Kan kayak ini larangan-larangannya. Iya, larangan itu adalah aturan. Itu dilanggar, itulah menjadikan dosa. Terus siapa yang menggoda untuk melakukan? Siapa yang menggoda? Siapa yang menggoda? Iblis lah. Nah, kenapa Adam yang jadi korban? Yang menggoda iblis? Ayo. Ayo. Kan Adam cuma digoda. Ya, terus tergoda dia. Kenapa Adam yang di ini? Seharusnya kan iblis, karena dia menggoda Adam. Adam ini kan sudah dikasih tahu sama Tuhan, jangan melakukan ini. Terus yang menggoda siapa? Iblis. Ngapain Adam yang disalahin? Orang iblis yang menggoda. Contoh. Kenapa Adam kok mau tergoda sama iblis? Contoh gini, contoh. Ini contoh gini lah. Ada janda pirang lewat. Yang kita ini tidak tergoda, tapi kau yang menggoda. Yang salah siapa? Ya, yang menggoda. Loh, kok yang menggoda? Iyalah. Coba kalau tidak ada janda pirang lewat, masa saya mau tergoda? Ayo. Iya, tapi kalau nggak saya tergoda ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nih sekarang Mas Perhos tergoda gara-gara janda pirang lewat, betul? Iya, karena aku tergoda bisikan iblis. Nah, jadi yang kenapa Adam yang disalahin, orang yang goda iblis? Iya, tapi kenapa kok Adam itu mau menjalankan apa yang diperintahkan iblis? Nah, yang menjadi masalah yang menggoda siapa? Dia tidak mau mentaati perintah Tuhan. Bukan itu. Itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Adam ini jatuh di dalam dosa karena dia mengikuti perintah iblis. Nah, tapi tidak mentaati perintah Tuhan. Itu masalahnya. Ya, iblisnya disalahin, kenapa merintah-merintah? Iblis juga dikutuk, Ibu. Nah, terus dikutuk, nanti masuk neraka gitu loh. Terus kenapa Adam enggak? Adam kena sanksi doang. Diselamatkan. Kena sanksi doang. Karena ketaatannya kena sanksi supaya nggak terulang lagi. Enggak, gue bingung aja. Yang menggoda iblis kok Adam yang dikutuk gitu loh. Adam nggak dikutuk. Lah ya, yang dibuang ke dunia kenapa? Kena sanksi. Nah, iya. Yang menggoda beda kalau kena kutuk. Akibat dosa kan mati. Gini. Akibat dosa mati. Iyalah. Tuhan berkata, dengan perut mula engkau menjalar. Tadi punya kaki. Tunggu, Botet. Ini si Perhos ini akibat dosa adalah mati, betul? Perhos. Nah, sekarang saya tanya, Elia dengan Henok mati tidak? Enggak. Berarti dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Berarti ada manusia yang tidak berdosa. Ada memang. Itu siapa? Orang tertentu. Siapa? Orang tertentu. Siapa? Jangan samakan Henok. Jangan itu orang suci. Tidak ada masa ada Tuhan milih-milih. Kan keturunan Adam. Ada milih-milih juga. Pilih juga, milih orang-orang dipilih. Buktinya aku dipilih sama Tuhan. Untuk disesatkan gitu. Lu dipilih untuk diselamatkan. Perhos. Kalian ya nggak dipilih. Kalau kita bicara tentang dosa, aku dipilih kok. Kenapa saya harus mau apa? Jadi gini Bang Teten, konsep dosa Adam itu tidak ada berarti kalau dia mau bawa konsep dosa Adam itu semua kena, termasuk dengan Melkisedek kena kan? Cuman lebih hebat lagi Melkisedek, bapak nggak ada, ibu nggak ada, nggak tahu dari mana, lebih hebat lagi. Kemudian Elia, hebat-hebatan begitu. Dalam Tuhan sekarang saya tanya. Kan Elia dibanding-bandingkan bukan antara Yesus saya Yesus dengan Melkisedek sih kalau saya membandingkan gitu. Kalau mau dituhankan mendingan Melkisedek kalau saya
Melkisedek itu dari mana? Anunya, penciptaannya? Nggak tahu. Nah, kan nggak tahu, nggak tahu toh. Nggak ada Kalau bapak, nggak Yesus ada dari ibu. mana? Ayo Yesus itu. Dari atas. Nah, dari atas. Lalu Melkisedek dari mana? Dari bawah. Nah, bedanya itu. Yesus keluar dari mana? Yo, itu kan proses. Aduh, jadi itu tentang konsep dosa waris nggak ada. Seorang Melkisedek, ada seorang Elia, seorang Enoks. Itu kalau dalam cerita kalau saya sih kayak cerita bobo lah. Ini dia datanglah kereta, celup, kereta api loh. Ini api keretanya, rodanya. Lalu ke sorga. Pertanyaan saya, di sorga ada api tidak? Di surga ada api? Iya. Pertanyaan saya. Api bang, kereta kencana. Kereta kencana yang beroda api, betul? Tidak ada beroda api. Bang. Coba dibaca Mbak, coba dibaca. Rodanya itu berapi loh. Coba baca. Jadi Elia itu mengendarai kereta kencana, rodanya itu beroda api. Coba dibaca. Itu apa lagi? Gambaran lagi. Gambarkan seperti itu. Bukan berarti lalu untuk apa naik kereta? Bukan itu naik itu. Aja. Sekarang kan Elia naik ke sorga, belum dihakimi, belum diapai, dia udah tiba-tiba naik ke sorga dia. Berarti sebelum Yesus ada dulu yang masuk ke sorga, bukan Yesus duluan. Yang duluan itu Elia. Sama Enoks. Mana Elia? Surga. Elia kemana sekarang? Wah, nggak baca dia nih, Butet. Di sorga kata Butet. Aduh, Perhos. Ada, kalau setahu saya itu, setahu saya hanya Yesus saja yang sudah di surga. Aduh, muridnya. Tunggu Butet, Henoks di mana sekarang dalam ceritanya ini? Di sorga apa di mana? Di sorga juga. Henoks di sorga. Terus kemudian Elia di sorga apa di mana? Surga. Di surga. Gimana kau Perhos? Kau bilang tadi cuma Yesus. Itu kan ada surga bayangan dulu, surga yang asli. Surga bayangan. Di bayangan dulu. Di mana lagi surga bayangan? Itu baru Yesus sudah ada. Sakarep muais lah. Surga bayangan, mana surga bayangan? kita kalau bicara tentang penembusan dosa apa mesti nanti dia dikaitkan sama Adam sama dia itu. Nggak bisa bang, konsep penebusan dosa itu nggak ada. Sulit kalau memahami secara harus tahu semuanya itu sulit. Iya. Kan bisa manusia itu harus tahu. Begini Mas Verhos. Elia di mana? Menurut data. Datamu ada bahwa Elia itu ada di surga. Ya di pinggirnya aja Yesus doang yang di dalam. Udah aja nanti bisa surganya ya kayak nanti. Jadi gini Perhos. Surga itu ada untuk nabi-nabi, orang suci-suci itu ada sendiri. Masa dikumpulkan dengan kita? Ya udah sakar pula. Lah. Jadi gini, konsep dosa itu Mas Verhos, konsep juru selamat. Juru selamat itu yang sebenarnya adalah diri kita sendiri Mas Verhos. Nah, ini salahnya ini. Tunggu dulu, dengar dulu. Juru selamat itu adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Itu yang harus kita kontrol. Kalau kita sendiri sebagai juru selamat, iya toh? Juru parkir. Juru itu apa? Juru itu parkir, juru parkir. Loh, kok juru parkir gimana sih ini? Juru parkir, juru selamat tidak? Juru itu apa? Tukang. Oke, tukang. Ya, tukang itu berarti dia itu yang menyelamatkan kan gitu. Terus? Yesus itu juru selamat, berarti tukang menyelamatkan. Tukang yang menyelamatkan. Pekerjaannya menyelamatkan. Oke, juru parkir menyelamatkan kalau tidak? Manusia apakah juru selamat? Tunggu, tukang parkir juru selamat bukan? Ya bukan lah, kan dia tuh tukang parkir. Loh, kalau dia nggak ada terus nabrak di belakang. Bang Verhos, saya juru selamat. Bang Verhos, saya juru selamat.
Waktu saya ngelahirin anak saya jamin keluar, keluar dia. Keluar dia. Itu bukan juru selamat, bukan. Itu juru lahir. Iya, jadi juru selamat yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Siapapun yang ngebilangin kita, Mas Perhos, tentang keselamatan itu, kalau diri kita tidak terbuka, hati kita tidak terbuka, pikiran kita tidak dibuka, tetap kita sesat. Walaupun juru selamat dari Hong Kong yang datang. Itu maknanya, Bang. Jadi jadi juru selamat yang sebenarnya adalah diri kita. Salah. Kalau kita mau selamat, ikuti aturan Tuhan. Udah itu aja, apa susah-susah. Juru selamat itu harus ada. Orang itu harus ada juru selamatnya. Sekarang saya tanya, juru selamatnya di Islam apa? Siapa? Juru selamat diri kita sendiri lah. Lu mau selamat bisa. Nggak bisa lah. Juru selamat itu harus ada yang menyelamatkan, itu maksudnya. Yang menyelamatkan itu di Islam adalah amal perbuatanmu, itulah juru selamatmu. Betul, setuju. Bukan siapa-siapa. Masuk logika. Juru selamat di dalam Islam, ya orang lain yang suruh tahu juru selamat. Jadi ada juru selamat. Alah. Ada juru selamat itu ada. Masuk logika. Kita yang berbuat dosa orang yang nanggung, nggak masuk logika. Itulah namanya Tuhan yang bertanggung jawab terhadap Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Nggak dibiarkan begitu saja. Dia harus dibimbing, harus akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harus ikuti dia. Ikuti Yesus. Berarti gini aja, Bang. Kalau memang seperti itu konsepnya, Abang udah menikah kan? Udah menikah, kalau udah menikah, tinggalkan adanya anak binimu, orang tua Anda bertanggung jawab gua di situ. Kalaupun berdosa kau udah ditep. Berani nggak? Ini efek dia belum menikah nih Bang Perhos ini kayaknya, nggak nyambung nih, kasih tahu. Coba nikah dulu lah dia nyambung. Orang itu perlu juru selamat. Gak perlu, juru selamat itu dirimu sendiri. Kau mau makan, kau mau kaya, kau mau sukses, kerja. Bukan orang lain kamu suruh kerja. Ini kalau nggak ada juru selamat, alah. Akan ke jalan yang sesat. Juru selamat itu, Bang Perhos, itu adalah dasar tuntunan. Apa juru selamat itu? Itulah ajaran, kitab-kitab itu juru selamat itu. Dibaca. Dengar dulu. Juru selamat yang dimaksud dalam hal ini Bang Perhos, yang selamatnya itu adalah bagaimana kita mempelajari tuntunan yang dibawa oleh seseorang utusan itu. Bagaimana caranya bagaimana supaya kamu selamat? Ini loh ajarannya loh. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan jalan. Bukan jalan itu adalah tujuan. Bagaimana kalian berpikir? Yesus itu mengajarkan semua yang ini diajarkan sama Yesus. Itulah jalannya. Menuju ke Bapa. Bukan menuju ke dia kan? Iya ke Bapa, tapi ya udah. Tapi lagi harus ada yang membimbing. Dia bimbing. Itu bimbingannya itu tadi. Itu adalah pembimbing. Orang itu kalau nggak tahu ke bapaknya karena salah jalannya, akhirnya ke tempat lain. Gitu. Bimbingannya itulah, kitabnya itu, Perhos, ajarannya itu. Yesus itu sebagai jalan. Yang kau ini sayangnya begini, yang kau tuhankan jalannya, bukan bapaknya, tujuannya. Loh, berarti Yesus itu adalah pembimbing. Kalau untuk menuju ke Bapa itu harus punya gelar Tuhan. Kok harus punya Tuhan gelarnya Nabi? Ini nggak bisa, harus Tuhan. Tuhan menuju Tuhan. Iyalah, Tuhan untuk menuju Tuhan toh. Berarti untuk menuju Bapa ikut sama Yesus. Ikut sama Yesus. Di luar itu binasa itu loh. Iya betul. Berarti kita itu harus ngikutin Tuhan. Jalan yang lurus, jangan sampai masuk jurang. Ikuti belerot-lerot gitu. Enggak.
Ikutin Yesus Jalan yang menuju lurus. Bapa. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Ngikutin Yesus kan? Benar, kita ngikutin Yesus menuju jalan kebenaran. Mana mengikuti Yesus nggak sama Yesus nggak percaya kok mengikuti Yesus Ya, gimana? loh, ngikutin Yesus nggak apa-apa ngikutin Yesus. Tapi Ngikutin doang. Ngikuti dari belakang. Diikuti ajarannya Yesus. Yang diikutin adalah petunjuk Yesus untuk Loh, menyembah. ajarannya Yesus di mana? Ajarannya Yesus itu menyembah Bapa, bukan menyembah Dia. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Iya, ajaran Yesus itu di mana? Terdapat di mana? Yohanes 17:3. Bukan hanya itu. Udah salah satu itu aja, pasti kau bantah. Ya udah, kasih lagi yang mana lagi kalau Nah, ajaran Yesus. Kalian percaya dengan Injil? Loh, saya percaya dengan Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Injilnya mana? Injil. Loh, kok tanya itu loh, orang udah dimakan Yohanes, gimana sih? Loh, kok dimakan Yohanes? Loh, baca itu Wahyu 10:10. Injil itu apa sih? Injil itu? Aduh, enggak Injil apa? Apa ayo? Injil kabar itu. baik, kabar baik. Baik. Terus, kitab Injil itu apa saja? Nah itulah saya tidak mau urus itu kitab Injil, tidak. Saya punya Al-Quran. Mengikuti ajaran Yesus karena ajaran Yesus itu ditulis di kitab Injil. Mana ajaran? Ajaran terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu yang kau bilang Injil. Itu gimana sih kau? Itu ditulis di mana? Ditulisnya di pulpen sama novel. Itu ditulis di mana? Galatia 3:13. Galatia itu apakah kitab Injil? Loh, itu bukan Injil. Loh, bukan. Injil itu apa saja Injil? Kan Anda nggak tahu Injil itu apa? Kitab Injil apa saja? Yo. Nggak ada kitab Injil, cuma satu yang dibawa oleh Isa, yang telah disembunyikan oleh orang-orang ahli kitab. Udah. Kalau disembunyikan, Al-Quran sudah menjelaskan. Kok tidak dicari? Ngapain gue cari? Nggak ada kerjaan. Harus dicari kan? Loh. Ngapain? Udah punya Al-Quran nyari. Lalu mengimani kok nggak dicari? Udah punya Al-Quran. Jadi dia gini, Mbak. Dia gini. Istilahnya gini. Jadi gini. Gimana caranya mengimani? Isinya aja nggak tahu. Nah, sekarang saya tanya Bang Verhos. Bang Verhos, kamu yakin nggak? Nggak, tunggu dulu. Sesuatu yang nggak saya tahu. Nah, sekarang sekarang saya tanya, kamu percaya nggak nenekmu ada? Sekarang percaya nggak? Nenekmu ada nggak? Mengimani Taurat, Injil dan Jabur dan Injil, ya toh? Mengimani toh? Mengimani itu percaya. Mana? Apakah pernah dibaca? Sudah. Mengimani itu percaya bahwa itu pernah ada, sama terus dengan kakek. Gimana? Iya, enggak ada urusan kami dengan isinya. Kami sudah loh. Kok mengimani tapi nggak tahu isinya? Di Al-Quran penjelasannya tentang ini. Nah, sekarang gini, dengar dulu. Kamu punya nenekmu ada nggak? Nenekmu gitu loh. Apa hubungannya dengan saya tanya dulu dengan Taurat? Ada tidak? Dengan nenek? Ada tidak? Kakeknya kakekmu itu ada tidak? Kakeknya kakekmu itu ada tidak? Kan, Bu. Ini loh. Saya tanya, kakeknya kakekmu ada tidak? Bukan. Aku tanya tentang ini penting, ini sangat penting sekali ini tentang nggak ada Al-Quran itu tidak memerintahkan kecuali di dalam Al-Quran. Wahai umatku, carilah Injil. Kami akan cari, ini nggak ada. Cukup disuruh percaya. Nggak gitu. Kok nggak gitu? Mengimani bagaimana Anda? Aku yang tanya, saya tanyakan. Bagaimana Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu? Percaya tahu nggak apa itu? Iman itu apa? Iman itu apa? Percaya. Menurut Anda apa? Percaya. Bagaimana Anda percaya? Apakah Anda tahu? Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya Anda punya akal? Percayalah aku punya. Mana akalmu? Tunjukkan.
Tunjukkan supaya kita kenal di sini. Kasih gede dia, Bang. Ini. Itulah Mas. Jadi kita belajar berpikir sesuatu yang tidak ada belum tentu tidak ada. Contohnya itu akal Mas. Contohnya tadi kakeknya Mas itu ada, tapi kan Mas tidak pernah lihat. Bener gak? Nah seperti itu. Kalau berpikir. Nah, ada ceritanya kan gitu toh. Kan ada ceritanya tentang kakekku. Kamu percaya kok? Bagaimana kamu kok percaya? Kamu percaya kok nggak pernah ngelihat? Anda nggak pernah tahu, nggak pernah dengar tentang Taurat, tentang Injil itu bagaimana? Bagaimana mengimani? Bang Ferhos percaya kakek, Bang Ferhos percaya dengan kakeknya karena dari cerita ya kan. Nah, kami juga percaya Injil, Taurat dan Zabur diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, diceritakan. Bang Ferhos saja percaya sama nenek kakeknya yang nggak pernah lihat tapi diceritakan. Tapi lucu juga ini. Kan ada ceritanya. Tapi lucu juga ini Bang Ferhos. Ya kan? Belagu dia percaya bahwa Yesus itu ada, padahal dia nggak pernah lihat. Bohong aja kalian ini. Ada fotonya, ada fotonya. Mana fotonya? Mana fotonya? Aku kasih lihat lagi. Mana aku kasih lihat lagi. Oke, kembali lagi. Ayo yang mana? Ciling yang mana? Ayo yang mana? Yang mana? Jangan tunjukkan itu lagi. Yang mana lo? Masing-masing punya cara untuk menggambar. Oh dia cara yang botak. Itu masing-masing negara. Oke, saya kasih lihat lagi. Nggak usah itu kan, itu masing-masing itu punya pemahaman gambar, menggambarkan Tuhan Yesus kan itu. Oke. Tuhanmu kan serupa dan segambar manusia. Apa begini? Ini manusia juga loh. Salah itu bukan cara ini. Itu namanya apa ya? Jadi dia kan gini, Batet. Jadi Tuhan itu serupa dan segambar manusia. Bukan ini terbalik, Bang, terbalik. Bagaimana? Tuhan, manusia yang segambar dengan Tuhan. Manusia yang segambar dengan Tuhan. Berarti manusia, Tuhan itu seperti dengan manusia gitu. Manusia yang seperti Tuhan. Manusia yang seperti Tuhan. Seperti itu harus mengikuti teladan Tuhan. Jadi ini manusia bukan? Ini manusia bukan? Gambar orang, Bang. Bukan manusia. Manusialah orang. Jadi manusia seperti Tuhan gitu. Iya. Berarti ini Tuhan, seperti ini Tuhan. Bukan. Bagaimana sih? Jadi salah, keliru itu Mbak, keliru cara pemahaman bahwa manusia itu diciptakan serupa gambar, tidak seperti itu. Maksudnya itu adalah ketika manusia itu melihat, tunggu dulu. Apa yang ada pada diri manusia semua ada pada Allah. Contoh melihat manusia, tapi Allah maha melihat. Manusia mendengar, Tuhan maha mendengar. Seperti itu. Nah kalau kita menggambarkan bahwa Tuhan itu serupa dan segambar manusia, kayak gini jadinya. Masa kayak gini? Nah. Kan ada Yesus, pernah ada buktinya Yesus pernah. Oke, yang mana buktinya? Saya kasih gambar lagi. Celing. Yesus, Bang. Nah, yang mana? Ayo, yang mana? Silakan. Celek. Nggak boleh. Balik ke itu lagi. Yesus itu orang-orang Yahudi loh. Orang Yahudi. Oke, kita cari ya orang Yahudi ya. Sebentar. Yang rambut-rambutnya pirang. Yang matanya bersinar gitu loh. Cariin yang ganteng biar nggak kecewa. Iyalah, yang ganteng lah, jangan yang jelek lah. Cari yang ganteng, yang hidungnya mancung. Cari ya. Sempurna Yesus.
yang ke barat-baratan. Ya, cari Orang-orang Yahudi itu loh. dari yang kayak gitu. Besok nggak ketemu mukanya. Itu dari orang Yahudi. Masa Aku diutus bangsa Yahudi. Kok apa rupanya Ferhos? Mirip Yahudi pun enggak? Bau tinggi, putih, mancung-mancung. Salah. Ini Cina ini. Ini Cina. Yesus dari Cina. Sorry. Itu tangannya itu loh. Ya. Sedangkan Bang Ferhos nih ya kan, hitam, pendek, pesek lagi, hidup lagi. Mirip pun sama Yahudi. Aku seneng loh lihat tangannya ini melintir gitu loh. Yesus versus Cina itu tangannya tuh gemulai bener. itu menunjukkan lemah lembutan. Jadi nggak kenal lah kok Bang Ferhos. Payah. Bawa pedang. Dia tuh Yesus itu nggak pernah mengajarkan kekerasan. Begitu. Nggak pernah dia. Oke. Iyalah. Sekali Bang Feros di bait suci waktu membalikan meja-meja cuman sekali doang. Iya, ngaca-ngaca Sekali itu aja itu karena dia marah, betul itu. Iya, itu Bang Ferhos dipakai jualan. Iya, itu tuh kenapa petugas Satpol PP? Oh, kayak gitu pula tingkahnya main balik-balik kan aja. Yang betul aja lah. Iya, kan waktu itu nggak ada Satpol PP, nggak ada, makanya dia marah. Berarti Satpol PP sekarang itu gara-gara belajar dari Bibelmu tuh, karena ada kayak gitu balik-balikkan meja. Bukan, karena ya negara itu harus untuk menertibkan itu harus ada Satpol PP. Karena dulu tuh nggak ada, makanya Yesus bertindak sendiri. Karena dia marah gitu. Tidak kayak Satpol PP. Dulu nggak ada Satpol PP. Ya Allah, mana ciptaan dia? Ciptakan Satpol PP kalau dia Tuhan Maha Kuasa. Nah, itu peringatan saja, belum menghukum, itu hanya memberikan peringatan. Jangan kalian itu berjualan di depan aku pastikan nanti di akhir zaman Ferhos kepalamu yang botak tuh habis dijitai sama Yesus itu. Bandal kali kau udah dikasih tahu sama Pak Lupu sama Salman. Udah kalau pasti. Di masjid boleh nggak dibuat jualan? Ayo coba, ayo. Boleh aja. Banyak. Nah, boleh. Coba kau baca dulu, Ferhos kau baca dulu. Tadi kau bilang bukan bawa pedang.